Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi sairil muslimina fid dharaini, amin. Faslun ay hadza, adapun ini itu satu fasal, adapun ini itu satu fasal. Man, barang siapa intaqadha yang batal apa wudu'uhu, wudu'nya man, haruma maka haram alaihi ke atas man apa arba'atu asya'a, 4 perkara. Ketika ada orang yang sudah batal wudunya, artinya orang tersebut sudah berhadas, maka haram bagi dia untuk melakukan salah satu dari 4 perkara ini. Apa itu 4 perkara? As-sholatu ay al-awwalu as-sholat. Al-awwalu, adapun yang pertama itu as-sholatu, sholat. Nah, ketika mubtada ini berupa isim ma'rifat, terus khobarnya berupa ma'rifat juga, maka tidak boleh langsung al-awwalu as-sholatu, itu tidak diperbolehkan, harus dipisah dengan dhamir. Al-awwalu huwa as-sholatu, itu ya. Jadi pasnya dikasih apa? Dibuat badal aja. Tapi nanti kalau ketika kita takdirkan mubtada khobar, maka harus ada domirnya. Al-awwalu, adapun yang pertama itu, huwa, adapun al-awwal itu, as-sholatu, sholat, kayak gitu ya. Wa tawafu dan tawaf, wa tawafu dan tawaf, orang yang hadas, yang sudah batal wudunya, haram dia melaksanakan sholat, haram dia melaksanakan tawaf. Tawaf apa? Muter 7 kali di Baitullah. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Nyentuh aja tidak boleh, apalagi bawa, kecuali kalau bawanya itu taruh di dalam tas atau di dalam wadah, yang di dalam wadah tersebut, tas tersebut ada barang lain, bawanya dengan niat bawa barang lain selain mushaf. Wa yahrumu, dan haram alal junubi, ke atas orang yang junub, apa sitatu asya'a, 6 perkara. As-sholatu, yaitu sholat, wa tawafu, dan tawaf, wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf, wal lubuthu, dan berdiam diri, fil masjid, di dalam masjid. Orang yang junub itu dihukumi haram kalau dia itu berdiam diri di dalam masjid. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, haram juga bagi dia untuk membaca Al-Qur'an. Kecuali kalau dia membaca Al-Qur'an niatnya bukan baca ya, bukan membaca, bukan qiraah, akan tetapi niatnya zikir. Contohnya apa? Ketika sebelum tidur kita senantiasa membaca ayat kursi, senantiasa membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu Quran atau bukan? Quran. Kita sebelum makan baca bismillah, selesai membaca alhamdulillah. Al-Quran atau bukan? Al-Quran. Nah, orang junub itu boleh nggak seperti itu nanti? Sebelum tidur baca ayat-ayat pilihan, sebelum makan baca bismillah, setelahnya baca alhamdulillah. Boleh dilakukan orang junub? Boleh. Itu qiraah bukan. Itu zikir, sesuatu yang sudah didawamkan, yang sudah terbiasa dia lakukan, itu nanti dinamakan zikir. Wa yahrumu, dan haram bil haidi, dengan sebab haid, apa? Asyratu asya'a. Boleh kita baca asyratu atau asyaratu.
Apa asyratu asya'a 10 perkara as-sholatu yaitu satu solat, wa tawafu dan tawaf, wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf, wal lubthu dan diam fil masjid di dalam masjid, wa qiraatul qur'ani dan membaca Al-Qur'an, wa saumu dan haram juga berpuasa, wa tolaku dan tolak. Enggak boleh perempuan yang haid terus kemudian ditalak, namanya nanti tolak bid'i. Tolak itu ada dua macam, ada tolak bid'i, ada tolak sunni. Kalau tolak bid'i itu salah satunya adalah tolak yang dilakukan ketika istrinya dalam keadaan haid, dan itu hukumnya haram tapi sah terjadi, ya, haram tapi terjadi. Sunnahnya bagi laki-laki yang mentalak istrinya dalam keadaan haid kena hukum haram, dan sunnahnya ngapain? Dirujuk kembali setelah istrinya suci, jangan dulu digauli langsung baru ditalak kalau pengen mentalaknya. Nah, haram ya tolak. Wal mururu dan lewat, berjalan lewat, ya, fil masjid di dalam masjid. In khofat jika takut siapa mar'ah yakni haid, talwithahu takut ing mengotori masjid. Perempuan yang haid tidak boleh berdiam diri di dalam masjid, walaupun ikut pengajian atau apa, nggak boleh diam diri di sana. Lewat di dalam masjid pun tidak diperbolehkan. Nah, jika ditakutkan mengkotori masjid dengan darah haidnya nanti menetes kena lantai masjid kan ngotori, maka itu diharamkan. Tapi kalau nggak takut mengkotori, boleh murur, boleh lewat, tidak boleh. Lah diam diri ya tetap tidak boleh. Berdiam diri di dalam masjid bagi perempuan yang haid, perempuan yang nifas, walaupun mengotori ataupun tidak mengotori, ya tetap tidak diperbolehkan. Wal istimta'u dan diharamkan juga bagi perempuan yang haid nifas bersenang-senang bima dengan sesuatu, yakni anggota badan, baina surati yang ada di antara pusar, warukbati dan lutut. Nggak boleh bersenang-senang dengan sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Ada kaul lain boleh bersenang-senang, tapi selain nikah. Maksudnya nikah adalah berjima atau bersetubuh. Faslun ay hadza, adapun ini itu satu fasal, asbabut tayamumi, adapun sebab-sebab tayamum itu salah satu, jumlahnya ada 3. Faktul ma'i, yang pertama adalah tidak adanya air, wal marodu, dan yang kedua adalah sakit, wal ihtiyaju, dan ketiga adalah membutuhkan atau butuh, ilaihi kepada ma', li'atshi hayawanin karena hausnya hewan, muhtaromin yang dimuliakan, wa ghairul muhtarami, dan adapun hewan yang tidak dimuliakan itu sitatun ada 6. Jadi sebab-sebab kita diperbolehkan tayamum itu ada 3. Yang pertama memang tidak ada air sama sekali. Nah kalau kita mau sholat ya tayamum dulu. Sebab yang kedua adalah marot, karena kita sakit nggak berani nyentuh air. Kalau kita nyentuh air tangannya akan keropos, atau hilang manfaat anggota badan, atau bahkan meninggal. Nah, wal ihtiyaj ilaihi, dan yang ketiga kita butuh air untuk apa? Untuk ngasih minum hewan-hewan yang kehausan, tapi hewan yang dimuliakan. Nah, memang ada hewan yang tidak dimuliakan, ada 6 hewan yang tidak dimuliakan, yang ketika mereka haus udah biarin mati, nggak usah dikasih minum. Siapa dia? Hewan yang 6 yang tidak dimuliakan. 1, tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Loh, orang kok hewan? Apa definisi insan itu apa? Hayawan natik. Insan manusia adalah hewan yang bisa berpikir. Ini kan hewan, manusia itu hewan. Tarikus sholati,
orang yang meninggalkan sholat. Jika ada orang yang meninggalkan sholat, kehausan minta minum, nggak usah dikasih, udah buat wudhu aja, nggak usah dikasih. Wazani, dan yang kedua adalah orang yang berzina, al-muhson, yang muhson. Zina itu ada dua macam, ada zani muhson, ada zani ghairul muhson. Orang yang berzina kalau muhson itu dia itu sudah pernah wati jima halal, sudah pernah jima halal kok dia berzina, maka namanya zani muhson, nanti dirajam, dia dirajam sampai mati. Ada zani ghairul muhson, siapa itu? Orang yang belum pernah wati, belum pernah jima, belum pernah bersetubuh secara halal, dan dia langsung berzina, maka dia nanti dijilid 100 kali. Wal murtadu, dan yang ketiga adalah murtad, orang yang keluar dari agama Islam, enggak dimuliakan orang-orang itu. Wal kafiru, dan juga orang kafir, al harbiyu, yang memusuhi orang muslim, yang setiap ketemu orang muslim bunuh, muslim bunuh, muslim bunuh, kafir harbi. Nah, kalau kita ketemu bunuh dia. Nah, kafir harbi ini tidak dimuliakan. Hadarudam, darahnya itu apa? Hadar itu enggak dimuliakan, enggak dilindungi, enggak dilindungi darahnya. Wal kalbu, dan kemudian yang kelima adalah anjing, al akuru, yang galak, anjing galak, anjing hitam galak. Nah, itu enggak dimuliakan, boleh kita bunuh. Wal khinziru, kemudian yang keenam adalah khinzir, babi enggak dimuliakan. Nah, makanya ketika ketemu hewan 6 ini, kalau mereka kehausan, udah biarkan mereka mati saja, nggak usah dikasih minum airnya, mending dibuat untuk berwudu. Wallahu a'lamu bishawab. Kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.